Kasus penculikan anak yang sempat menggemparkan Kota Makassar yang akhirnya terungkap dan polisi berhasil membekuk kedua pelaku utama di Kota Sungai Penuh Jambi pada Jumat 7 November 2025. Dua pelaku yang berhasil diringkus yakni ASS yang berusia 36 tahun dan MA 42 tahun, di mana keduanya ini merupakan warga Kabupaten Merangin Jambi. Kemudian warga sekitar rumah pelaku ini yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa MA tinggal dengan orang tuanya dan sudah lama juga terpisah atau berpisah dengan suaminya sehingga dia menjadi salah satu tulang punggung ekonomi keluarganya. Sementara warga sekitar rumah ASS menuturkan bahwa pelaku ini dikenal loyal, baik dan juga supel. Nah, terkait bagaimana proses pencarian Bilkis hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di Jambi, kita sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Jambi, rekan Franky Widarta. Selamat sore, rekan Franky Widarta. Baik, selamat sore Justina dan Tribuners dimanapun berada. Ya, rekan Franky. Ya. Terkait kabar pertama, rekan, bagaimana Bilkis Ramadhani ini akhirnya bisa ditemukan di Jambi, boleh dijelaskan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Justina dan Tribuners. Saya jelaskan memang bahwasannya bagaimana Bilkis Ramadhani akhirnya bisa ditemukan di Jambi. Yang pertama memang dari korban penculikan Bilkis Ramadhani, balita yang berusia 4 tahun ini, mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Bilkis dibawa penculik berpindah-pindah beberapa kota selama seminggu. Dia dibawa dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di Pulau Sulawesi ya, ke Yogyakarta, ke Pulau Jawa, hingga ke Kabupaten Merangin, Jambi, di Pulau Sumatera. Kemudian, Bilkis dioper ke sana-sini oleh jaringan penculik anak dan membelinya dengan melintasi pulau, hingga akhirnya berada di Kabupaten Merangin, Jambi. Korban ditemukan dalam keadaan sehat berkat bantuan para tumenggung suku anak dalam atau SAD di wilayah Merangin Jambi, kata Kombes Pol Jimmy Christian Sama, merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi pada yang diwawancarai oleh Tribun Jambi pada hari Minggu 9 November 2025. Seperti itu, Justina. Baik, rekan Franky, setelah 1 minggu Bilkis ini diajak untuk wirawiri seperti itu dan berpindah-pindah lokasi, dan kemudian diinformasikan oleh rekan Franky sendiri ditemukan di suku anak dalam. Apakah memang ini ada proses adopsi atau proses dijual? Bagaimana rekan Franky? Baik, ya Justina dan Tribuners, saya ingin jelaskan berdasarkan keterangan dari kedua pelaku sebelum Sungai Penuh, mereka telah menjual Bilkis terlebih dahulu di kawasan warga suku anak dalam di Desa Mentawa di Kecamatan Kabupaten Merangin dengan harga Rp8. Kemudian berbekal dari informasi tersebut, selanjutnya polisi yang terdiri dari tim Satreskrim Polrestabes Makassar dan tim Resmob Polda Jambi membawa pelaku Ade Prianto, S, dan Mary Ana untuk mencari Bilkis Merangin. Di sana, tim gabungan melakukan pendekatan persuasif kepada temenggung atau pimpinan suku anak dalam untuk membantu proses pengembalian anak, dan upaya itu ternyata berhasil, Justina dan Tribuners. Pada hari pada hari Sabtu 8 November 2025, sekira pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Bilkis berhasil dibawa kembali dari SPE Gading Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, dalam kondisi sehat dan baik. Korban ditemukan dalam keadaan sehat berkat bantuan para tumenggung suku anak dalam di wilayah SAD Kabupaten Merangin Jambi, ujar Kombes Pol Jimmy Christian Sama pada saat dihubungi oleh Jambi. Saat ini korban sudah kami serahkan ke Polrestabes Makassar untuk dikembalikan ke orang tuanya, ungkap Kombes Pol Jimmy. Gitu, Justina dan Tribuners. Ya, rekan Franky,
Apakah dari pelaku penculikan pertama hingga pelaku yang ada di Jambi ini merupakan sindikat penculikan atau mereka memang tidak saling kenal? Seperti apa rekan Franky? Baik, Justina, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Tribun Jambi, saat ini polisi masih mendalami kemungkinan memang apakah memang ini merupakan sindikat penculikan antar provinsi ya dari pelaku ini, ataukah memang masih ada jaringan lain ya dalam proses penculikan atau keterlibatan dari rantai jual beli anak di bawah umur ini. Berdasarkan pernyataan atau kata dari penyidik Polrestabes Makassar, dia menyebutkan pihaknya akan menelusuri sejauh mana keterlibatan dari para pelaku, termasuk pihak yang membeli maupun yang memperdagangkan anak korban. Sementara ini kasus tersebut atau kasus dari Bilkis ini itu ditangani oleh pihak Polrestabes Makassar. Seperti itu. Nah, Baik, boleh diupdate rekan Franky situasi terkini di rumah pelaku di Jambi karena tadi disebutkan bahwa para pelaku ini dikenal loyal dan juga akrab dengan tetangga atau mungkin sekarang tetangga merasa terkejut atas berita ini. Seperti apa rekan Franky? baik Justina, terima kasih Justina dan Tribuners. Ya, memang benar nih. Jadi saat Tribun Jambi meninjau lokasi di kediaman dari kedua pelaku yang terletak di Kabupaten Merangin Jambi ya, kondisi dari rumah pelaku ya dalam keadaan sepi dan tidak terlihat adanya aktivitas sebagaimana mestinya. Pada saat Tribun Jambi meninjau di lokasi, tampak rumah dalam keadaan sepi dan saat Tribun Jambi bertanya kepada salah satu warga di sekitar kediaman pelaku, mengatakan bahwa si warga ini tidak mengetahui secara pasti gitu, informasi yang menimpa dari salah satu warganya seperti itu. Salah satu warga atau tetangga dari si pelaku ya yang sempat kita wawancarai, Tribun Jambi wawancarai, beliau menyebutkan bahwasannya si warga ini mengetahui bahwasannya Meriana memang tinggal di kediamannya seperti itu, di tempatnya itu. Namun warga yang saya wawancara ini itu tidak mengetahui secara pasti terkait kasus penculikan yang dilakukan oleh dirinya seperti itu. Kalau kegiatan sehari-harinya, menurut warga itu memang sosok dari Miriana ya, 40 tahun, ini memang agak tertutup dan kurang berbaur. Tapi kalau bertemu orangnya baik, dia tinggal bersama orang tuanya. Dan warga di sekitar rumah pelaku pun juga, dia ini tinggal bersama orang tuanya dan lama sudah berpisah. Sehingga memang si Mary anak ini merupakan salah satu tulang punggung ya ekonomi bagi ekonomi keluarganya. Dan untuk keduanya, seperti itu Justina dan Tribunas, pada saat Tribun Jambi meninjau lokasi kediaman dari pelaku Prianto, Saputra S, terlihat juga di lokasi kediaman beliau itu tampak sepi dan tidak ada aktivitas di luar maupun di dalam rumahnya. Warga di sekitar rumah pelaku menyebutkan bahwasannya memang jika dilihat dari kegiatan sehari-hari dari AJ yang sendiri itu di mata warga masyarakat itu sangat baik seperti itu dan loyal serta supel. Dia ini merupakan salah satu tenaga honorer di pemerintah Provinsi Jambi. Ya kalau sehari-harinya beliau ini loyal, baik, supel dan suka ikut bergotong royong. Kemudian ibadahnya juga rajin dan warga yang tidak mau disebutkan namanya juga sungguh terkejut ya atau sangat terkejut ketika mendengar informasi bahwasannya beliau ini adalah salah satu pelaku dari penculikan Bilkis. Yang nggak nyangka aja kok bisa seperti itu. Saya lihat info di media ternyata kok memang dia gitu, ungkap dari warga di sekitar rumah pelaku ini sendiri. Kalau untuk statusnya si Ade ini sendiri sudah menikah dan dia tinggal di Jambi dan terkadang juga dia pulang ke Merangin. Baik. Dan di lokasi rumahnya pun tidak ada satupun ya kegiatan aktivitas ketika Tribun Jambi melihat di sekitar lokasi rumahnya. Demikian itu, Justina. Baik rekan Franky Widarta, kami akan
memantau dan kembali meminta informasi update dari rekan Frankie. Kami nantikan informasi selanjutnya. Terima kasih atas keterangannya dan selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.